kembali lagi saya Salina dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Nah, untuk yang kali ini memasuki pertemuan yang ke-9, materinya yaitu menghitung reliabilitas. Nah, di sini terdapat penjelasan reliabilitas atau reliability atau keterpercayaan menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Kita mengenal ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Pada tulisan ini, kita hanya membahas mengenai reliabilitas internal. Ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsisten internal. Di antaranya, banyak digunakan adalah teknik belah dua atau split half. Menurut Sakaran, secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk. Keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Itu menurut Sakaran. Dan untuk unjuk kerjanya, kita akan menggunakan teknik belah dua atau split half. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel. Yang kedua, pisahkan instrumen genap dan ganjil. Ketiga, hitung skor total instrumen genap dan instrumen ganjil. Keempat, buat rekapan total skor ganjil dan genap. Dan yang terakhir yaitu menghitung korelasi genap dan ganjil. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk mulai saja mempraktikannya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke mempraktikannya ya, ke tabel kuesioner yang sudah ada di materi sebelumnya. Kita kopikan saja agar lebih cepat. Nah, kita blok yang ini. Kita kopikan saja. Lalu kita, nah seperti ini sudah ada. Nah, untuk yang selanjutnya, kan di sini sudah ada semua ya, tabel yang kuesionernya, data kuesionernya sudah ada. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan memindahkan kuesioner yang genap dan ganjil. Nah, untuk yang sebelah kiri, kita tandai dulu yang ini ganjil. Nah, kalau misalnya kita akan memindahkan, kita harus mempunyai satu tabel lagi. Caranya kita blok, lalu tekan CTRL, nah, lalu geser ke sebelah kanan. Nah, sudah ada ya, seperti itu. Nah, untuk yang ini kita tandai untuk genap. Nah, kita akan menghapus yang ini harus ganjil saja, tidak boleh ada genapnya. Caranya klik, lalu tekan CTRL, klik lagi, klik, 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 nah CTRL min. Nah, seperti ini. Di sini sudah semuanya, tinggal yang ganjil. Nah, untuk yang genap pun sama, kita hapus yang ganjilnya, CTRL, lalu klik, 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 lalu CTRL min. Nah, seperti ini ya. Sekarang sudah terpisah semuanya. Nah, untuk yang selanjutnya, nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan tabel yang ganjil dan yang genap. Nah, karena di sini hanya tersisa satu, kita pindahkan dulu yang ini. Nah, kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat tabel lagi di sini. Kita akan menjumlahkan ya. Di sini adalah skor total. Kita blok, karena kita akan menjumlahkan, kita ke auto sum. Nah, seperti ini. Sudah ada semuanya. Seperti itu. Yang genap pun sama.
Kita membuat tabel lagi. Lalu ini adalah skor total. Nah, lalu kita blok, lalu ke AutoSum. Nah, sudah ada semuanya. Lalu langkah yang selanjutnya kita akan merekap total skor yang ganjil dan yang genap. Ya, kita di sini adalah rekap total. Kita kembali, kita membuat tabel. Nah, seperti ini. Yang sebelah kiri adalah ganjil, yang sebelah kanan adalah genap. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal memindahkan skor total yang ganjil dan skor total yang genap. Nah, memindahkannya sama dengan kita klik, lalu enter. Untuk yang genap juga sama dengan klik, lalu enter. Kita blok, lalu kita tinggal tarik ke bawah saja agar lebih cepat. Nah, seperti ini. Sudah ada. Nah, untuk yang selanjutnya ya, yang terakhir kita akan menghitung korelasi yang genap dan yang ganjil. Caranya bagaimana? Kita klik data, lalu kita data analis. Kalau misalnya tidak ada, itu diinstal oleh masing-masing pengguna laptop atau komputer. Kita klik correlation, lalu oke. Nah, untuk input range, caranya bagaimana? Nah, yang ini kita blok. Nah, untuk yang ininya output range. Nah, untuk yang ini kita akan diletakkan di mana? Di sini ya. Lalu oke. Nah, seperti ini sudah ada. Ini adalah hitung korelasi ya, hitungan korelasi yang ganjil dan genap. Nah, untuk yang ini lalu kita membuat kesimpulan di sini. Ya, kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah jadi diperoleh reliabilitas pada kasus kualitas pelayanan pramuniaga adalah ini berapa? 0,74. Pembulatannya di sininya. Pembulatan artinya tingkat kepercayaannya bisa diterima. Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita edit, kita blok. Nah, Ctrl+1. Nah, seperti ini, ke sini, lalu ini pilih justify, lalu ini pilih top, dan ini, nah, seperti ini. Nah, kesimpulannya sudah ada. Jadi, untuk diperoleh reliabilitas pada kasus kualitas pelayanan pramuniaga ini adalah sebesar 0,74, yaitu ini adalah pembulatan ya. Artinya tingkat kepercayaannya bisa diterima. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung reliabilitas yang jumlah pengunjung ya. Yang kemarin kan ada 3 jumlah pengunjung dan jumlah pembeli itu yang terakhir. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung yang jumlah pengunjung. Nah, di sini
Saya sudah memindahkan seperti tadi ya caranya, di copy terlebih dahulu tabelnya, lalu dipisahkan yang genap dan yang ganjil, lalu kita akan menghitung skornya sekarang, kita tarik ke bawah, kita auto sum ya. Nah, seperti ini sudah ada. Yang genap juga sama, auto sum. Nah, sudah ada, lalu kita pindahkan yang ganjil, enter, yang ini juga sama, lalu enter. Nah, seperti ini kita tarik ke bawah. Nah, sudah ada, lalu kita akan menghitung reliabilitasnya ya. Klik data, terus data analis dan correlation. Nah, yang ini kita letakkan sama yang tadi, ininya di checklist, output range-nya, kita akan meletakkannya di sebelah mana? Kita akan meletakkannya di U3 ya, di sini. Lalu oke. Nah, sudah ada. Kita akan membuat kesimpulannya. Jadi, diperoleh reliabilitas pada kasus jumlah pengunjung adalah 0,79. Ya, benar. Artinya tingkat kepercayaannya bisa diterima. Jadi diperoleh reliabilitas pada kasus jumlah pengunjung adalah 0,79. Oh, ini adalah pembulatannya, yang ini itu adalah pembulatan. Ini pembulatan. Nah, seperti ini. Artinya tingkat kepercayaannya bisa diterima. Ini kita atur lagi. Kelas 1. Ini pilih justify. Lalu ini top text, merge. Nah, seperti ini. Sudah ada ya. Nah, untuk yang jumlah pembeli ini yang terakhir sama yang tadi, pertama-tama kopikan terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya pisahkan yang genap dan yang ganjil. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menjumlahkan. Kita blok, lalu kita ke auto sum. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama, kita ke auto sum. Nah, yang selanjutnya kita akan rekap total. Sama dengan total skornya kita klik yang ganjil, sama dengan yang genap, lalu enter. Nah, kita blok, lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kita akan menghitung reliabilitasnya. Kita klik data seperti tadi, caranya masih sama, correlation, oke. Nah, untuk yang ini, di bloknya tadi pertama dari R3. R3, blok sampai bawah, lalu label inverse row-nya di checklist, nah lalu output rate-nya kita akan meletakkannya di mana? Kita letakkan di sini, lalu oke. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat kesimpulan. Jadi, diperoleh reliabilitas pada kasus jumlah pembeli adalah 0,80. Artinya tingkat kepercayaannya kita lihat yang tadi, yang menurut ini. Nah, bisa diterima dan lebih dari 0,80 sudah baik, berarti di sini sudah ada di kisaran 0,80 ya. Berarti ini kepercayaannya baik. Nah, seperti itu. Kita atur dulu. FL1, ini pilih justify, top,
web text. Nah, seperti ini. Jadi diperoleh reliabilitas pada kasus jumlah pembeli, ini adalah yang terakhir, adalah 0,80, artinya tingkat kepercayaannya baik. Nah, semuanya sudah selesai dari kualitas pelayanan pramuniaga, reliabilitas X2, sudah selesai. Nah, untuk yang jumlah pengunjung, jumlah pembeli juga sudah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.